Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam renungan Light of Revival. Pelajaran bagi kita hari ini adalah kita membacanya dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya ulang sekali lagi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tema firman Tuhan untuk kita belajar pagi hari ini adalah cara hidup orang percaya. Jadi tema firman Tuhan bagi kita untuk belajar pagi hari ini adalah cara hidup orang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu di sini di dalam bacaan kita di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua ini merupakan satu nasihat bagi orang-orang yang sudah percaya atau yang sudah dilahirkan kembali atau yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus. Nah, isi dari pesan atau dari suatu perintah oleh Rasul Petrus di sini adalah supaya orang Kristen atau orang yang sudah percaya kepada Kristus supaya jadi seperti bayi yang baru lahir. Nah, kenapa saudara-saudara kita digambarkan atau orang-orang percaya atau orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat digambarkan sebagai bayi yang baru lahir? Karena tentu bayi yang baru lahir di sini mereka belum bisa berbuat dosa dari diri sendiri. Nah, itu supaya memberikan gambaran bagi kita yang sudah percaya supaya kita tidak melawan perintah Allah, tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang merupakan dosa, yang menyakiti Tuhan, bahkan menyakiti sesama, bahkan yang merugikan diri sendiri. Sehingga nasihat di sini diberikan bagi orang-orang yang percaya. Dan juga dilanjutkan dengan kalimat yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Nah, tentu air susu yang murni di sini saudara-saudara gambaran dari perilaku, tindakan kita, dari cara hidup kita yang selalu taat, yang selalu mengikuti ketetapan Tuhan, yang tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan, dari perintah-perintah Tuhan. Nah, itu adalah gambaran-gambaran bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena mengapa demikian saudara-saudara? Rasul Petrus memberikan satu pesan atau satu nasihat bagi orang percaya. Karena hari ini banyak orang, bukan hari ini saja tetapi memang sudah dari sejak dahulu sampai hari ini, bahwa banyak orang yang mengaku percaya tapi cara hidup mereka justru tidak sesuai dengan ungkapan atau dengan pengakuan. Mereka hidup seenaknya saja, semaunya saja, sesuka hati mereka, tetapi mereka mengaku bahwa mereka adalah orang percaya. Nah, itulah sehingga kita diberikan nasihat, kita digambarkan supaya jadi seperti bayi yang baru lahir, supaya kita selalu ingin air susu yang murni. Artinya ada kerinduan kita kepada kebenaran, kepada firman Tuhan. Tapi memang hari ini saudara-saudara terbalik memang. Kalau ada kebenaran yang diberitakan, justru orang Kristen selalu mengatakan itu kesesatan.
Tetapi kalau kesesatan yang diberitakan, mereka bilang itu kebenaran. Contohnya apa, saudara? Contohnya seperti ini. Hari ini yang kita dengar dari atas mimbar gereja, mayoritas, bahkan 99%, kalau ada pendeta atau para hamba Tuhan yang mengatakan, marilah kita saudara-saudara melakukan hukum Taurat. Marilah kita rajin berbuat baik supaya kita selamat atau masuk surga. Saudara-saudara, kelihatannya ajaran seperti ini adalah susu yang murni. Tetapi saudara, tidak saudara, justru ini racun yang mematikan. Mengapa? Karena manusia tidak bisa selamat dengan perbuatan baik, dengan usahanya. Tetapi ajaran yang disampaikan, justru manusia diselamatkan dengan perbuatan. Nah, itu adalah ajaran-ajaran yang bukan susu yang murni, tetapi itu sebenarnya racun yang mematikan, yang membawa jiwa kita ke neraka. Karena kenapa? Karena firman Tuhan berulang kali mengatakan bahwa bukan manusia diselamat karena usaha atau pekerjaan kita, tetapi diselamat karena kasih karunia. Tuhan memberikan anugerahnya dengan cuma-cuma sehingga kita diselamatkan, bukan dengan usaha atau pekerjaan kita. Kan itu firman Tuhan seperti itu mengatakan. Tapi hari ini justru terbalik. Nah, firman Tuhan di sini memberikan nasihat kepada kita supaya kita harus selalu ingin atau rindu air susu yang murni. Artinya pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang ada Injil di dalamnya yang membawa kita pada keselamatan. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Kerinduan saudara ada pada air susu yang murni atau ada pada racun sesungguhnya? Saudara-saudara, saya jujur ya, banyak orang hari ini memang memasang telinganya pada dongeng-dongeng, pada cerita-cerita nenek-nenek tua. Tetapi saudara, jika ada kebenaran yang diberitakan, jika ada firman Tuhan yang murni diberitakan, ada pengajaran, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Inilah anehnya sebagai orang Kristen. Maka kita sampai pada kesimpulan, mengapa memang Rasul Petrus di sini memberikan nasihat seperti ini? Justru dari zaman ke zaman memang ada orang Kristen KTP-nya saja yang Kristen, tapi mereka sebenarnya bukan Kristen yang sungguh-sungguh. Mereka bukan Kristen yang percaya kepada Kristus, tapi mereka adalah Kristen yang palsu. Bagaimana dengan saya dan saudara pada kesempatan ini? Ketika saudara sudah mengaku orang Kristen, adakah kerinduanmu pada air susu yang murni atau tidak? Jangan sampai telingamu dipasang pada dongeng-dongeng, pada cerita-cerita yang omong kosong, pada kesesatan-kesesatan yang diajarkan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya tadi sudah berikan contoh bahwa ajaran yang sesat itu seperti apa, lalu susu yang murni itu seperti apa. Sekali lagi saya katakan kepada saudara lewat renungan hari ini, air susu yang murni itu adalah jika saudara menyadari saudara adalah manusia berdosa, yang pastinya kalau mati pasti binasa atau masuk neraka kekal selama-lamanya. Tetapi ketika saudara menyadari itu dan takut akan hal itu, lalu saudara mau sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan memperoleh keselamatan yang kekal di surga. Maka saudara akan mendapat air susu yang murni yang memberikan keselamatan pada hidup yang akan datang. Maukah saudara sungguh-sungguh percaya Kristus? Atau saudara memberikan telingamu pada dongeng-dongeng yang bukan Injil? Jika saudara ingin selamat, masuk surga pada satu kelak, sebaiknya terimalah Kristus sebagai juru selamatmu sekarang juga. Kiranya firman Tuhan yang singkat memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus, biarlah ketika kami sudah dilahirbarukan oleh Kristus, biarlah Tuhan memberikan kami hati sebagai bayi-bayi rohani yang menaati perintah-perintah-Mu yang jauh dari segala dosa. Dan kami mau memasang telinga-telinga kami pada air susu yang murni, yaitu firman-Mu yang benar dan sejati, yang alkitabiah, sehingga dari hari ke hari ada pertumbuhan iman di dalam hidup percaya kami. Hanya di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat pagi hari ini memberkati kita. Shalom.